Selamat pagi, jawabnya ini. Pagi luar biasa. Semangat gitu ya. Sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat. Biasa. Tetap semangat. Luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita diawali dengan doa yang dipimpin oleh Kaisa. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Satu. Apa kekurangannya? Sakit. Kita doakan bersama biar bisa lagi ya. Kita melanjutkan pembelajaran kita dan mengulang pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang teks prosedur. Sebelum Miss menjelaskan apa itu teks prosedur, ada yang diantara adik-adik yang tahu apa itu pengertian dari teks prosedur? Ada yang tahu? Siapa angkat tangan? Ya, kamu? Teks prosedur adalah suatu tahapan dan Ya. Ada yang lain? teks prosedur adalah Ya. Teks prosedur adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan. Di sini kita akan yang pertama itu tentang, kita lanjutkan dulu, yaitu kata prosedur. Sama-sama kita memperhatikan kata prosedur diartikan sebagai tahapan, kegiatan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Setelah kata prosedur, dapatlah itu tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu kegiatan yang menjelaskan langkah demi langkah secara tahapan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Seperti yang dibilang adik-adik tadi, itu teks prosedur adalah suatu tahapan, kegiatan atau tata cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu kegiatan. Ada yang sampai sini ada yang paham? Udah paham semua? Ada yang belum paham adik-adik? Jadi kalau Miss tanya itu ada kuis, sudah bisa menjawab? Udah? Coba kita perhatikan kuisnya. Manakah pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? Jawabannya yang mana? Dan berikan, siapa yang tahu dan berikan alasannya. Nanti Miss kasih hadiah. Ada yang tahu? Kalau dijawab terus dikasih penjelasannya. Miss, ini kenapa? Gini. Bisa? Ada yang tahu? Tadi kan udah Miss bilang. Teks prosedur itu adalah suatu. Jawabannya apa? Gara-gara apa? Coba kasih penjelasannya. karena ada tahap. Ya, jawaban kamu benar. Itu teks prosedur berisi tahapan untuk melaksanakan sesuatu. Kenapa nggak B, Miss? Tadi siapa yang bilang B? Siapa yang bilang B tadi? Siapa sebelumnya? Apa? Kenapa dia bilang B? Itu kan teks yang disajikan secara beruntun, bukan apanya, bukan tahap-tahapannya. Oke, kita lanjut, yaitu tentang tujuan teks prosedur. Coba atau yang paling depan itu yang ini. Coba baca tujuannya.
akurat dengan menggunakan alat. Ya, tujuan teks prosedur itu adalah untuk memudahkan si pembaca atau si pendengar dengan cara menjelaskan, ini si penulis menjelaskan dan menuliskan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam suatu teks prosedur. Dan yang selanjutnya itu ada unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur terdiri dari berapa? Coba perhatikan bukunya. Perhatikan bukunya di halaman berapa itu unsur kebahasaan teks prosedur. 80. Yang pertama apa? Kalimat terpaksa, kalimat ada penekanan. Nggak ada speaker. Coba perhatikan bukunya. Langkah aduan dalam teks prosedur dapat dihubungkan dengan kata penghubung, kemudian berikutnya, dan setelah ini. Sini, perhatikan di halaman 83, yaitu filsafat adalah pengulangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebut pada kalimat sebelumnya. Umumnya, pelepasan ini terjadi pada kalimat majemuk kelengkapan, yaitu gabungan beberapa kalimat tunggal yang memiliki subjek, predikat, atau objek yang sama. Ada yang tahu itu apa kalimat majemuk kelengkapan? Ada yang tahu? Kalimat majemuk kelengkapan itu adalah kata gabungan. Seperti contoh di halaman 82. Contohnya itu apa? Dari tulisannya. Coba perhatikan bukunya. Dihubungkan dengan kata penghubung, kemudian, berikutnya, dan setelah ini. Coba perhatikan contohnya yang di bawah itu. Nih, perhatikan contohnya. Coba baca yang di bagian A itu. Coba baca. Di bagian kalimat filsafat itu di yang mana? Coba baca dulu nih yang di bagian B. Jangan lupa redam kata hijau. Semakin lama kata hijau diredam, maka bagian yang sudah busuk akan menambah ke permukaan air, sehingga mudah untuk dihilangkan. Bagian filsafatnya di bagian mana? Direndam. Ya, sehingga. Kalau tadi kan dibilang filsafat itu berhubung dari kalimat yang satu ke kalimat lain. Dan yang selanjutnya kalimat apa? Kalimat ada larangan. Coba perhatikan di penjelasan di halaman 83 tadi itu kalimat ajakan itu apa? Kalimat yang mengandung makna untuk memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan yang diminta oleh penutur atau penulis. Sedangkan kalimat larangan tadi Miss bilang kalimat ajakan. Tapi itu kalimat ajakan aja gitu. Kalimat ajakan atau perintah merupakan kalimat yang mengandung makna untuk memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan yang diminta oleh penutur atau penulis. Ya, kalimat ajakan itu adalah seseorang yang meminta untuk kita melakukan sesuatu. Dan
kalimat larangan. Apa itu kalimat larangan? Kalimat larangan merupakan kalimat yang mengandung makna untuk meminta seseorang tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan karena alasan-alasan tertentu. Ya. Coba kita perhatikan di bawah itu ada contoh. Itu ada 4 contoh kan? Coba siapa yang tahu di antara 4 contoh itu mana dia kalimat ajakan dan mana dia kalimat larangan? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ya, pegang mana? Kalimat ajakan. Ya, ajakan. Mana ada 50? Ada. Bukan. Oh, coba kakak. Mana? Mana dia yang kalimat ajakan dan mana kalimat larangan? Iya. Seperti contoh yang sudah dibilang kakak tadi, yaitu yang kalimat ajakan itu ya yang bagian B, posisikan tubuh kalian sejajar dengan monitor komputer. Itu kan ajakan agar seseorang. Tadi ajakan itu apa tadi? Kalimat yang mengandung makna untuk memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan yang diminta oleh penutur atau Kalimat ajakan yang dilakukan seseorang untuk meminta sesuatu. Baru yang dia yang larangan. Coba kata keterangan itu ada berapa? Yang di sini berapa dia kata keterangan? Kan situ. keterangan cara, Coba dulu yang bagian A. Kata keterangan cara tadi kan? Coba dulu dibaca dulu contohnya. Keterangan cara di bagian mana nih dia keterangan cara? Ya. Coba perhatikan contoh. Contoh yang di atas. Itu keterangan 4. Nampaknya dari belakang? Nampak kan? Coba bang. Kenapa dia keterangan 4 pada contoh? Keterangan 4-nya di mana? Ya. Keterangan caranya? Ada yang tahu? Coba kak apa keterangan caranya? Di bagian contohnya. Keterangan cara. Ya. Dia berlari dengan cepat. Itu keterangan cara. Lalu yang keterangan waktunya itu apa? Ya. Sampai sini paham? Ada yang nggak paham? Yakin? Nanti kalau dikasih contoh udah ngerti? Oke, jadi ini kita lanjutkan kan? Ya. Ada struktur teks prosedur. Strukturnya itu perhatikan bukunya, jangan berapa itu strukturnya. Yang pertama apa? Tujuan. Ada penjelasan. Itu pendahuluan sama tujuan itu sama ya deh. Kalau dibilang tujuan itu apa tujuan seseorang melakukan tes ujian tersebut? Pasti apa? Ada yang tahu? Kan? Apa tahu? Tujuanmu membuat tes tersebut itu apa? Ya, tujuan seseorang itu membuat tes ujian itu kan untuk
mengerjakan orang melakukan tes tersebut. Yang pertama ini kan bisa kita lihat contohnya. Apa contohnya? Cara Iya, cara membuat seblak yang enak. Tapi kalau misalnya bilang kayak gini jangan lapar ya. Ya, jangan lapar ya, Dek. Nanti setelah kita makan. Tujuannya tadi apa nih? Iya, inilah tujuannya dari yang struktur yang pertama. Oke, saya gini, membuat nasi goreng, kan? Atau merancang suatu permainan. Itulah tujuan. Tujuan itu kan untuk mendapatkan hasil, ya kan? Baru yang selanjutnya ada material. Material itu apa? Cara-cara yang dilakukan seseorang. Sampai sini paham? Yakin? Kakak sudah paham? Udah? Paham kan? Jadi kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu yang keempat apa? Kesimpulan. Siap? Kesimpulan atau penugasan. Penugasannya penugasan atau kesimpulan. Gak mau orang 56 kan les 56. Hah? enggak les 45 Miss. Coba perhatikan di situ. 56 ke kelas 77. Prakteknya ya. Disimak. Disimak ya sayang. Iklan dulu. Iklan. Ya. Ini lebih simpelnya. Lihat. Gak usah pakai garis-garis. Ambil garis sebelah sini. Apa, Miss? Ini kan peta kan? Sini aja. Jangan bikin ya. Sudah belajar? Udah Miss. Udah? Udah. Belajar ya. Baru gini. Yang satu lagi dari sini. Berapa jam? Ini. Ini kan Miss. Perhatikan, udah akhirnya semua. Dapat timnya atau apa, Miss? Tunggu lagi dulu. Nanti bisa jelasin. Miss? Udah? Sudah ada semua? Baru digunting tadi ya, tapi jangan sampai kandas. Gunting lagi ya gini. Sain dia. Gunting nak dari ujung ke ujung. Tapi iya jangan sampai tengahnya ya. Gak usah sampai tengah. Biar bisa dilipat. Ayo ikutin yang Miss bilang.
udah bisa, udah bisa. Pinjam dulu Jess. Udah gini semua. Itu kan dua-dua pantas kasih kan? Tadi udah semua kasih dapetin. Udah. Jangan tinggal dulu jadi mau ada lagi ya. Ya Miss. Atau diulang lagi video itu ya. Iya. Miss kami dari tadi. Ini sudah bisa. Coba ini siap. Oke, kasih guntingin sama tangannya. Nanti bisa sekarang megang Enggak, nak, tarik ujungnya. Sini. gini deh. Nanti Mana double tipnya nih? kuat ya. Yang kayak seperti tadi tuh. Hubungannya Ini pendutan. dari awalnya. Tarik dari ujung ke ujung. Gitu, cepet nah. Udah semua itu? Digunting lah semua. Kenapa setengah-setengah? Ini kan Miss. Iya, nak. Ini tinggal double tipsnya bintang. Iya. Kayaknya bukan yang itu nggak sih? Iya. Terus No. Ya. Ayo cepat. Mana double tipnya? Pinjam dulu. pakai lem nggak bisa Miss. Itu nanti untuk ini, nak. No. Ini untuk ini. Miss, kamu ya Miss, ada mau jadi Miss video Miss. Nah, ke video kalian. Kesorot muka kalian. Oh jadi serius sekali dia. Iya taruh sininya. Dia lah lagi. Kau ketempel siapa? Ada belum ada lagi. Ih bodoh. Terus aja buat nawarin. Ayo kok. Miss, boleh gue. Gak boleh main bule. Tarik dari ujung ke ujung, nak. Mana punya kalian? Oh, Ini Miss. Salah. lem buat bulatannya. Lem. Kalian mau disorot kakaknya? Gini Miss. Say hi. Miss, lemnya ditaruh di mana Miss? Lemnya. Miss. Udah. Oh, Lemnya taruh di mana? di tengah. Gini Miss. Ya. Sepele orang mana? Udah selesai? Kenapa terbalik itu? Biar ada warna. Oke. Ini orang buat warna. Bagaimana waktu sebenarnya? Ya tadi double tip. Mana tak kasih tunjuk dulu. Nara.
Kan habis teknis. Bawa terbang dulu. Yes. Aku lah Jar, kita dua-dua ya Jar, dua-dua. Gini, putar gini loh, putar gini. Baru putar lagi. Kenapa sempat? Miss, kurang lemnya, Miss. Kerja. Aku terakhir last one. Mulut. Oke, bikin lagi. Taruh lagi. Jadi. Oke. Cucu mana tadi ya mau? Jigri dah lah di luar. Itu dah jigri. Tiga. Ayo, diperhatikan Terus gunting. Kertas. Itu tadi yang kalian lipat bentuk apa? Segitiga. Diperhatikan tentang temannya. Nanti Miss Buatlah bentuk ini yang kedua tadi bentuk segitiga. Berbentuk. Ayo. Ini tiganya disatukan. Iya. Yang ketiga tadi apa? Gunting kertas origami. Dengan temannya. Gunting kertas origami. Cara membuat cicil angin yang mudah. Materialnya adalah kertas origami, gunting, sedotan, jarum pentul, pensil, penggaris, dan lem. Pertanyaannya, lipatlah kertas origami hingga terbentuk segitiga dengan sejajar. Guntinglah kertas origami mengikuti garis yang sudah dibagi. Gunting itu kan ada. Menempelkan kertas origami yang sudah dibentuk di perangkat yang kecil. Lemlah Apa tadi terakhir? kertas origami yang Gunting kertas origami. Terus setelah itu, setelah kalian gunting kalian apakan? Bentuk. Tarik ujung kertas origami ke tengah. Ke tengah. Satu persatu. Setelah itu, kalian ngapain? Terus lem. Kan dilem dulu. Lem. Tarik. Terus nomor 5-nya lem. Lem ujung garis. Lem. Oke gini.
Material atau alat dan bahan. Kertas origami. Dia malah bukan dari dalam. Langkah-langkah untuk organisasi Bisa betul ini Miss. kemudian tempel Terbang kan? Bisa terbang? Bisa berputar? Bisa Miss. Masukkan pipet ke dalam jalan pintar. Masukkan pipet ke setelah itu lengkapkan lagi pipet yang panjang pakai gagang dan kok nggak ada nambah Miss videonya kincir angin dengan orang kayaknya Nampak? sekian presentasi teks prosedur yang kami buat. Apa kesimpulan dari teks prosedur adalah teks yang berisi rangkaian kata syarat atau penggunaan baru. Ada yang tahu lagi? Kesimpulan bahwa kesimpulan itu kan ringkasan dalam teks prosedur. Jadi apa ringkasannya? Apa Kak? Apa ringkasannya? Kalau salah Miss nggak marahin dong. Wajar kan? Kita kan sama-sama belajar kan? Sama-sama belajar kan Dek? Jadi wajar kalau salah. Kalau salah diperbaiki. Oke? Coba nih, yuk coba. Salah mau coba. Sudah mau coba. Iya kok. Kuat biar didengar temannya kuat. Simpan dulu kincir anginnya biar nggak seberapa ikutin. Simpan dulu. Ya, di luar temannya. Teks prosedur adalah diam. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi untuk membuat sesuatu. Ada yang lain? Ada yang lain kesimpulannya? Main-main. Biar bisa dijelasin ya. Biar bisa dijelasin ya. Didengar. Simpan. Ya, kita perhatikan. Tengok. Kesimpulan dari teks prosedur. Yang pertama itu pengertian dari teks prosedur. Pengertian itu tadi itulah tahapan belajar, tahap sampai 1, 2, dan di dalam teks prosedur itu terdapat tujuannya, yaitu memudahkan seseorang untuk melakukan. Lalu setelah tujuan tadi apa yang masing-masing? Ya, itu terbagi menjadi yang pertama kalimat pengucapan, yang kedua apa? Lalu yang ketiga apa? Dan yang keempat apa? Iya. Baru yang selanjutnya itu apa? Setelah unsur kebahasaannya apa? Strukturnya ada berapa? 4. Iya, itulah kesimpulan dalam teks prosedur. Yang ngerti dapat pahaman semua? Sudah? Dibilang udah gara-gara udah bunyi, Fer? Iya. Oke, kita tutuplah pembelajaran kita. Miss, belum ada lo nyuruh diri lo, Iya, bentar. Belum ada nyuruh diri. Kita tutup pembelajaran kita. Tutup.